Di permainan meronce yang Miss Trisha punya, ini ada beberapa macam bentuk. Misalnya silinder, kemudian yang berbentuk seperti bola, seperti ini. Hai parents, welcome to Miss Trisha Channel. Apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa seluruh parents melalui video-video terbaru dari Miss Trisha. Dan kali ini, Miss Trisha akan mengajak parents untuk mengeksplorasi permainan meronce. Sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh ya Miss Trisha ingatkan lagi untuk subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya sehingga setiap kali ada video terbaru dari Miss Trisha, parents bisa mendapatkan notifikasinya. Well parents, permainan meronce pasti bukan merupakan hal yang baru. Di rentang usia prasekolah, permainan ini tentu tidaklah asing dan bisa dijumpai di preschool atau kindergarten. Bahkan dihadirkan di rumah sebagai salah satu bentuk permainan yang seru untuk anak. Namun, seringkali bermain meronce ini terkesan hanya sekedar permainan memasukkan beads atau manik-manik pada tali. Dan ketika dimainkan satu atau dua kali oleh anak, kemudian mereka akan cenderung merasa bosan dan berganti pada permainan yang lain. Padahal, jika parents mendampingi, permainan ini bisa menjadi salah satu permainan edukatif yang menyenangkan dan membantu anak belajar banyak hal. Nah, parents, yuk kita kenali dulu lebih dalam permainan ini. Kita akan memulainya dengan memahami apa itu permainan meronce. Ada beberapa pendapat dari ahli mengenai kegiatan atau permainan meronce ini. Yang pertama, meronce adalah suatu cara pembuatan benda hias atau benda pakai yang dilakukan dengan menyusun bagian-bagian bahan berlubang atau yang sengaja dilubangi memakai bantuan benang, tali, dan sejenisnya. Yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran di prasekolah, yang dimaksudkan dengan kreativitas meronce adalah kegiatan berkarya seni rupa yang dilakukan dengan cara menyusun bagian-bagian bahan yang dapat dibuat benda hias atau benda pakai. Selanjutnya, meronce adalah menyusun bahan yang berlubang atau sengaja dilubangi untuk menghasilkan rangkaian. Rangkaian ini dapat digunakan baik sebagai hiasan maupun benda pakai. Lalu, apa tujuan sekaligus manfaat dari kegiatan meronce ini? Yang pertama, melatih konsentrasi pada anak. Parents, hari ini Miss Trisha akan menghadirkan salah satu contoh permainan meronce ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk permainan meronce. Nah, jika parents menghadirkan permainan ini di rumah dan membelikannya untuk buah hati, akan lebih baik jika parents memperhatikan apakah mainan itu berlogo SNI.
Yang dimaksudkan berlogo SNI adalah jika permainan itu berlogo SNI, maka permainan itu sudah terstandardisasi. Maka parents tidak takut lagi untuk memberikannya pada buah hati karena bisa dipastikan bahwa alat atau permainan itu menggunakan bahan-bahan yang non-toksik atau tidak mengandung racun. Sehingga ketika ada pewarnanya itu sangat aman digunakan bagi anak-anak. Nah, mari kita kembali ke permainan meronce ini. Yang pertama adalah melatih konsentrasi anak. Saya akan membuka permainan meronce ini terdiri dari talinya atau benangnya dan beads atau manik-maniknya. Seperti ini. Beads-nya. Nah, dengan melakukan permainan ini, anak diajak untuk fokus dan berkonsentrasi pada rentang waktu tertentu dengan mencoba untuk memasukkan beads atau manik-manik ini pada tali. Seperti ini contohnya. Ini beads-nya, kemudian ini talinya. Anak belajar untuk berkonsentrasi. Seperti ini. Yang kedua adalah merangsang kreativitas anak. Melalui permainan ini, anak dirangsang untuk berkreasi memasukkan beads atau manik-manik sesuai dengan pola bentuk atau pola warna tertentu. Misalnya, di permainan meronce yang Miss Trisha punya, ini ada beberapa macam bentuk. Misalnya silinder, kemudian yang berbentuk seperti bola, seperti ini. Kemudian ada yang berbentuk persegi seperti ini. Dan warnanya juga ada beberapa macam warna. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, kuning, dan warna ungu. Parents bisa mengajak buah hati untuk meronce misalnya sesuai warna. Mari kita ronce yang berwarna merah atau semua yang berwarna merah. Maka anak atau buah hati akan memasukkan dan mensorting atau memilah mana yang warna merah, kemudian memasukkannya. Semua yang merah. Seperti ini misalnya. Atau yang berikutnya, sesuai dengan pola bentuk tertentu. Misalnya, parents memberikan tantangan pada buah hati untuk memasukkan warna sesuai pola dulu. Misalkan merah, biru, merah, biru. Nah, seperti ini. Merah, kemudian biru, kemudian merah, kemudian biru. Atau bisa juga bentuk. Misalnya seperti ini. Bentuk persegi yang merah diikuti bentuk persegi yang biru. Kemudian diikuti bentuk persegi yang ungu. Dan seterusnya. Yang ketiga, melatih koordinasi mata dan jari tangan. Para ahli sering menyebut permainan ini sebagai hand-eye coordination. Karena melalui permainan ini, anak mampu melakukan koordinasi yang baik antara mata dan tangan saat memasukkan beads atau manik-manik ke dalam tali. Koordinasi mata dan tangan. Selanjutnya, mengenal konsep dan pola.
anak dapat belajar mengenal konsep dan pola melalui permainan ini. Misalnya, mengenal konsep matematika, yaitu mengenali bentuk, seperti yang tadi sudah Miss Trisha peragakan. Kemudian menghitung, misalnya, ada berapa manik-manik atau beads yang berwarna biru misalnya. Oh, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian mengurutkan. Misalnya ada manik-manik yang besar atau ada manik-manik yang kecil. Atau mungkin ada manik-manik yang paling besar, kemudian yang sedang, kemudian yang lebih kecil. Nah, mengurutkan. Besar, kecil, dan sebagainya. Atau juga bahasa melalui pola susun atau melalui pola susun beads atau manik-manik sebagai awal anak belajar pola pada kata. Nah, dalam permainan ini ada tahapan-tahapan bermain yang bisa kita perhatikan yang dapat disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan kemampuan pada anak. Yaitu yang pertama, meronce berdasarkan warna. Tahap ini adalah tahapan yang paling rendah dalam kegiatan meronce itu sendiri. Anak memasukkan benang ke dalam lubang berdasarkan warna yang sama, seperti yang tadi. Yuk kita masukkan yang berwarna kuning saja. Atau yuk kita masukkan semua yang berwarna hijau saja. Nah, yang kedua, meronce berdasarkan bentuk. Ini adalah salah satu langkah yang lebih maju, yaitu anak dapat mengenal bentuk. Seperti yang tadi. Oh, ada yang silinder. Ada yang persegi. Ada berbagai macam bentuk dalam meronce. Misalnya bentuk bulat dan kotak. Nah, kadang-kadang anak mengenali bentuk bulat atau ini dikatakan sebagai kotak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meronce berdasarkan warna dan bentuk. Anak mulai bisa menggabungkan mana yang memiliki bentuk yang sama dan warna yang sama. Anak mengembangkan kreativitasnya dengan bentuk dan warna yang anak sukai. Selanjutnya yang keempat, meronce berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Ini lebih kompleks. Tahapan yang cukup sulit bagi anak karena mulai menggabungkan 3 komponen sekaligus. Parents, bagaimana dengan penjelasan Miss Trisha tadi? Semoga bermanfaat ya, dan bisa dijadikan referensi bagaimana mendampingi anak saat bermain meronce. Supaya saat anak melakukan permainan ini, ia dapat belajar banyak hal, sehingga tidak sekedar hanya bermain saja. Selamat menjadi parents milenial ya. Jika parents merasa bahwa tayangan ini bermanfaat, please like, subscribe, and share supaya lebih banyak lagi parents yang bisa berkembang melalui channel ini. Atau jika parents ingin memberikan usulan, saran, atau masukan, bisa menuliskan komen di kolom komen. So parents, stay happy, stay healthy. Until we meet again, Miss Trisha, sign out.